Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taslim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Akuntansi, dengan NIM 10573113620. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis elektronik atau e-business dan kerjasama global. Nah, apa sih itu e-business? Apa sih itu bisnis online? Dan apa pentingnya kerjasama global dalam e-business? Nah, sebelum kita masuk, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Ibu Sines. Ibu Sines itu adalah singkatan dari Electronic Business yang merujuk pada segala bentuk bisnis yang menggunakan teknologi digital untuk melakukan berbagai proses bisnis. Ada 10 aspek penting dalam Ibu Sines. Yang pertama yaitu platform online, yang kedua e-commerce, dan yang ketiga digital marketing, keempat pembayaran elektronik, yang kelima manajemen rantai pasokan, enam kolaborasi dan komunikasi, tujuh analisis data, delapan keamanan informasi, yang kesembilan skalabilitas, dan yang kesepuluh inovasi berkelanjutan. Ada empat model bisnis dalam e-business, yaitu yang pertama e-commerce, dan yang kedua e-marketplace, yang ketiga e-banking, dan yang keempat e-service. Sama halnya dengan infrastruktur Ibu Sines, ada empat juga, yaitu website responsif, yang kedua sistem pembayaran elektronik, yang ketiga keamanan transaksi online, dan yang keempat logistik pengiriman barang. Tantangan dalam Ibu Sines ada tiga, yaitu keamanan data dan privasi, persaingan pasar yang ketat, dan perubahan teknologi yang cepat. Keamanan dan privasi. Perusahaan harus memastikan bahwa data pelanggan dan informasi bisnis sensitif dilindungi dari akses yang tidak sah, serangan cyber, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi. Yang kedua yaitu persaingan pasar yang ketat. Perusahaan harus mampu membedakan diri dari pesaing dan menawarkan nilai tambah yang unik kepada pelanggan untuk mempertahankan dan menarik basis pelanggan yang loyal. Yang ketiga yaitu perubahan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi yang cepat memaksa perusahaan untuk terus beradaptasi dan mengikuti tren baru. Itu adalah tiga tantangan dari bisnis dari sekian banyak. Mungkin itu yang bisa jadi poin penting dalam dalam memulai bisnis di bisnis. Nah, yang kita masuk ke kerjasama global. Ada tiga manfaat dalam kerjasama global dalam bisnis. Yang pertama yaitu diverifikasi pasar, berbagi sumber daya, dan inovasi bersama. Devin, di, di sorry sorry diversifikasi pasar. Diversifikasi pasar ini membantu dalam mengurangi ketergantungan pada suatu pasar dan meningkatkan stabilitas bisnis. Diversifikasi pasar juga membuka peluang untuk bertumbuh yang lebih besar dan peningkatan pendapatan. Yang kedua yaitu berbagai sumber daya. Melalui kerjasama global, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di berbagai lokasi geografis, termasuk sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan pengetahuan lokal dan jaringan distribusi. Yang ketiga yaitu inovasi bersama. Hal ini membuka peluang untuk inovasi bersama dan mengembangkan produk atau layanan baru yang lebih baik dengan menggabungkan pengetahuan dan keahlian dari berbagai sumber perusahaan. Perusahaan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi pelanggan dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Ada empat strategi dalam bisnis global. Yang pertama yaitu analisis pasar global. Analisis pasar global ini memahami tren pasar, preferensi pelanggan, dan kebutuhan pasar di berbagai negara dan wilayah. Analisis pasar ini em, sudah sudah kita sudah paham. Pasti seorang pebisnis sudah paham apa itu analisis pasar. Karena ketika karena ketika ingin jualannya laku, pasti harus berkembang melalui tren. Apa trennya sekarang? Nah, yang kedua itu yaitu beradaptasi terhadap lingkungan bisnis. Perusahaan harus memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis global, termasuk perubahan dalam regulasi, teknologi, dan kondisi pasar.
Nah, ini penting juga karena semakin berkembangnya teknologi, maka lingkungan bisnis juga harus pasti berkembang, harus berkembang, dan kondisi pasar juga harus berkembang. Para pebisnis harus harus bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi, peningkatan teknologi, dan kondisi pasar. Harus pintar-pintar melihat kondisi pasar bagaimana. Yang ketiga yaitu inovasi produk dan layanan. Nah, hal ini terus mendorong inovasi dalam produk dan layanan adalah kunci untuk mempertahankan daya saing dalam bisnis global. Nah, yang ketiga ini harus sama halnya dengan mengupgrade bisnis kita, terutama dalam hal layanan dan inovasi produk. Harus ada perkembangan produk. Jangan yang dari modelnya itu-itu saja, harus berkembang. Layanan, dalam hal layanan, ketika menurut kita pelayanan kita sudah bagus, pertahankan. Atau kalau bisa kita tingkatkan. Jangan sampai pelayanan kita itu menurun. Karena masyarakat akan akan lebih tertarik ketika pelayanan kita bagus. Ketika pelayanan kita sudah bagus, inovasi produk kita berkembang, menarik, maka bisnis akan meningkat. Penjualan akan meningkat. Yang keempat itu peningkatan kepuasan pelanggan. Memperhatikan kepuasan pelanggan adalah kunci mempertahankan dan memperluas basis pelanggan dalam mengelola bisnis global. Ini adalah hal yang sangat penting. Karena ketika kepuasan pelanggan tidak terjamin, ketika kita tidak menjamin kepuasan pelanggan, maka sudah dapat dipastikan maka pelanggan itu tidak akan datang kembali. Dan ketika pelanggan puas terhadap pelayanan kita, inovasi produk kita, maka pelanggan itu akan kembali lagi. Tergantung bagaimana kita meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagaimana kita lihat, bagaimana kita melihat apakah pelanggan ini puas atau tidak. Kita harus benar-benar melihatnya. Nah, kesimpulan dari Ibu Sines dan kerjasama global ini terletak pada akses yang lebih luas ke pasar global yang memungkinkan pertumbuhan yang lebih besar dan diversifikasi pasar. Sementara meningkatkan efisiensi operasional melalui penggunaan teknologi digital dan inovasi dalam produk dan layanan. Melalui kerjasama global, perusahaan dapat berkolaborasi dengan mitra bisnis, memanfaatkan sumber daya global dan diversifikasi sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka di pasar global. Mungkin itu saja presentasi saya tentang e-business dan pasar global. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.